Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Yasin Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara parametrik dan equalizer ya. Nah, jadi kira-kira apa sih perbedaan dari parametrik dan equalizer? Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu ya teman-teman, bagi kalian yang masih pemula dan masih belum tahu, silahkan bisa kalian simak aja video ini agar kalian juga nggak salah pilih dalam memilih untuk membeli parametrik ataupun juga equalizer untuk aksesoris sound system kalian ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin lebih senior ataupun juga lebih tahu, silahkan bisa kalian koreksi aja, ataupun juga kalian yang mau menambahkan di kolom komentar, silahkan bisa kalian tambahkan aja ya nanti, karena di sini saya juga masih pemula, masih belajar. Saya hanya sharing apa yang saya tahu ya. Nah, jadi kira-kira apa sih perbedaan dari parametrik dan equalizer? Nah, jadi untuk keduanya ini sebenarnya itu adalah alat atau aksesoris untuk sebuah sistem audio ya teman-teman. Jadi antara parametrik dan juga equalizer itu adalah sama-sama itu adalah aksesoris untuk sistem audio atau bisa dibilang pelengkap dalam sistem audio ya teman-teman. Jadi misalkan kita nggak menggunakan keduanya ini pun itu nggak jadi masalah. Namun kekurangannya kalau kita nggak menggunakan parametrik ataupun juga equalizer itu, untuk hasil suaranya itu nggak sebagus kalau kita menggunakan alat ini ya teman-teman, yaitu parametrik dan equalizer tentunya. Nah, sekarang kira-kira apa sih perbedaan dari parametrik dan equalizer? Nah, kalau ditanya untuk perbedaannya, ini sebenarnya ada beberapa perbedaan ya teman-teman ya. Kalau kita mencari perbedaan dari kedua ini, yaitu parametrik dan equalizer, perbedaannya itu yang pertama, kalau kita lihat dari fisiknya atau bentuknya itu sudah sangat berbeda. Kalau untuk parametrik pada umumnya itu biasanya bentuknya itu seperti CD player gitu loh. Jadi lebih tipis ya teman-teman kalau untuk parametrik yang pada umumnya. Kemudian untuk parametrik ini juga cuman dilengkapi dengan beberapa pengaturan yang pada umumnya digunakan untuk sistem audio ya. Yaitu biasanya di situ ada pengaturan bass, kemudian treble, kemudian volume, kemudian kalau ada parametrik yang dibekali dengan channel subwoofer, di situ juga ada potensio yang untuk subwoofer volume, kemudian frekuensi subwoofer. Nah, untuk parametrik juga ada yang dibekali dengan beberapa potensio. Kemarin contohnya parametrik yang kemarin saya bongkar di channel ini ya. Di situ juga parametriknya lumayan lengkap. Di situ ada beberapa pengaturan untuk frekuensi dari mulai 50 Hz sampai 5 kHz. Namun itu untuk parametrik mobil ya. Kalau untuk parametrik yang sistem audio yang pada umumnya itu lain lagi. Kalau yang pada umumnya itu cuma dibekali dengan beberapa potensio, yaitu ada pengaturan bass, treble, kemudian volume, kemudian kalau ada parametrik yang dibekali dengan channel subwoofer, di situ juga ada pengaturan untuk subwoofer volume, kemudian frekuensi subwoofer. Nah, terus kemudian untuk equalizer sendiri juga fungsinya sebenarnya sama, yaitu meningkatkan kualitas audio. Namun untuk equalizer itu bisa dibilang lebih lengkap ya kalau untuk kita versuskan atau kita bandingkan dengan parametrik. Untuk equalizer itu lebih lengkap untuk pengaturannya, tergantung dengan beberapa band equalizer yang kita punya atau yang kita beli ya tentunya ya. Karena equalizer itu ada juga yang cuman 5 band, kemudian 7 band, kemudian ada yang untuk kelas profesional itu ada beberapa ya, banyak sekali untuk pengaturannya. Nah, equalizer itu untuk fisiknya, untuk pengaturannya itu nggak menggunakan potensio yang untuk pada umumnya ya, tapi menggunakan sejenis geseran kayak yang knob yang ada di mixer ya. Jadi untuk equalizer ini untuk dari fisiknya juga sudah berbeda kalau kita bandingkan dengan parametrik tentunya. Dan equalizer ini juga bisa dibilang lebih lengkap untuk pengaturannya, dari mulai frekuensi yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari mulai subwoofer, kemudian low, mid, kemudian mid high. Itu lebih lengkap ya teman-teman ya.
Nah, untuk segi harga, untuk equalizer juga lebih mahal ya teman-teman, sedikit lebih mahal, tergantung juga dengan mereknya ataupun juga kualitas dari si equalizer dan juga parametrik, tergantung juga dengan wilayah ataupun juga tergantung toko yang menjualnya ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya antara parametrik dan equalizer itu sebenarnya bisa dibilang adalah sama ya, sama kembar tapi beda gitu loh. Keduanya itu sama-sama jadi aksesoris untuk sistem audio. Kemudian kalau dibilang beda ya beda, kalau dibilang kembar ya kembar, karena sistemnya, karena fungsinya itu hampir sama ya teman-teman ya. Jadi untuk kedua ini, kalau kita pakai keduanya pun itu nggak masalah. Kalau untuk kita misalkan mau pakai parametrik dan juga equalizer itu nggak masalah, malah lebih bagus ya teman-teman. Kalaupun kalian mempunyai budget yang minim, kalian cuman pakai satu aja, salah satu aja, itu juga nggak jadi masalah. Kalaupun juga kita nggak pakai keduanya pun nggak jadi masalah. Semua itu tergantung kebutuhan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah perbedaan antara parametrik dan equalizer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang dunia audio ya. Silahkan bisa kalian koreksi saja bagi kalian yang mungkin lebih berpengalaman ataupun juga lebih tahu, karena di sini saya juga hanya sharing apa yang saya tahu ya. Silahkan bisa koreksi saja ataupun juga menambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.